pulang, baru menangis. Saya Elza, saya memegang watak sebagai teman satu. Saya Kianu, saya memegang watak sebagai teman kedua. Saya Aurel, saya berperan sebagai teman ketiga. Saya Linggar, saya memegang watak sebagai narator. Saya Arif, saya memegang watak sebagai penjual. Saya Akela, saya memegang watak sebagai ibu Darmi. Saya Ara, saya memegang watak sebagai Darmi. Kami akan menunjukkan hasil karya kami. Selamat menyaksikan. Aku ada pantun nih. Wakil Barganto. Grup pantun nangis, senggok dong. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil dan dulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi semakin gelap dan berat badannya pun menyusut. Semua dilakukannya dari Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi, dia tidak mau membantu ibunya bekerja. Kerjaannya setiap hari hanyalah berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya akan gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisa mau masak hari ini, nak? Ibu mau yang menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu masaknya untuk ibu? enggak ah, nanti kalau misalnya Darmi masak, rambut Darmi bisa berasap dan juga Darmi sudah mati. Dan kalau misalnya Darmi menghantarkan makanan ke ladang, kulit Darmi bisa seperti ibu. Pokoknya nggak tahu. Ibu Darmi pun hanya menggelengkan kepala dan mengelus dadanya. Di ladang, ibunya bekerja keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena esok ia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar itu. Dia di dalam hati berdoa, Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku dari sifat malas yang itu. setelah pulang dari ladang, sesampainya di rumah, betapa terkejutnya ibu Darmi melihat tidak ada makanan di atas meja makan. Darmi sama sekali tidak memasak. Justru Darmi marah-marah ke ibunya. Darmi, Apa sih ibu? Ibu dari mana saja seharian? Aku kan lapar. Tidak ada makanan untuk dimakan. Darmi, kan ibu sudah bilang kamu masak hari ini, nak. Kan Darmi udah bilang gak mau. Ibu ini gimana sih? Dan Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan amarah. Esokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya untuk dijual ke pasar. Darmi, ayo ikut ibu ke pasar. Ibu membutuhkan bantuan kamu untuk membawa barang. Gak ah, nanti kalau misalnya Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi bisa seperti ibu. Apalagi kan pasar itu becek. Darmi gak bisa membayanginnya. Pokoknya Darmi gak mau ikut, Bu. Akhirnya ibu pun pergi ke pasar sendirian dengan membawa kebutuhan pada ibu. Sorenya, ibu Darmi pulang dengan membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati. Bu, bedaku habis nih, beliin dong. Iya, nanti ibu belikan, tapi kamu harus ikut ibu ke pasar. Nanti ibu malahan belinya yang sama. Ya deh, besok aku ikut ke pasar. Keesokan harinya, Nak, katanya mau ke pasar. oh iya, Bu, nanti jalannya di belakang aku aja ya. Kenapa ya, nak? Udah deh Bu, dia aja mana uangnya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang
Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Iya nih, aku mau membeli sesuatu sih. Oh begitu. Omong-omong, ya ibumu ya? Bukan, dia itu bukan ibuku. Dia itu hanya pembantuku. Oh, pembantumu. Sesampainya di pintu depan pasar, lagi dan lagi Darmi bertemu temannya. Darmi, tumben nih kamu mau ke pasar. Biasanya ogahan. Iya nih, aku mau membeli sesuatu sih. Oh begitu ya. Ngomong-ngomong kamu tampil wangi aja deh, bagi-bagi tipsnya dong. Bisa aja. Kamu mau wangi? Pakai aja parfum yang beraroma bunga. Oh begitu. Nanti aku coba tips dari kamu. Ngomong-ngomong, siapa wanita tua yang juga kamu? Apakah dia itu ibumu? Hah? Dia itu hanya pembantuku, bukan ibuku. Oh begitu ya. Kalau begitu aku pamit dulu deh. Dadah Darmi. Dadah. Setelah itu mereka melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Darmi melihat barang yang dia sukainya, dan dia ke tempat orang yang jualan make up. Pak, aku mau membeli bedak yang kualitasnya terbaik dan paling mahal. Darmi, jangan membeli yang terlalu mahal. Nanti uang ibu tidak akan cukup. Udah deh Bu, diam aja. Udah sana, jangan deket-deket Darmi. Mona, jangan begitu. Itu kan ibumu.